Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang ya. Ini salah satu gado-gado yang menjadi langganan kita, langganan kami dan langganan banyak orang di Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Biasanya orang yang datang ke pasar ini, pasar Senggol ya. Dulunya pasar Senggol itu adanya di pasar yang sebelah sana, pasar lama, sekarang sudah dipindahkan ke sini. Di sini adalah gado-gado. Bisa dilihat untuk bahan-bahannya. Sekarang lagi proses ulek bumbu ya, berupa kacang yang dicampur kurma. Nah, bercanda ya. Ditambah air racikan spesial dari ibu. Namanya ibu, namanya Bu? Mbak Ana, Mbak. Oh, Mbak Ana ya. Mbak Ana ya, nggak mau dipanggil ibu ini karena masih muda. Oke ya, ditemani sama ini kakak yang cantik ya. Untuk lokasinya di KFC sebelah timurnya, jalan masuk ke Asimbojo terdapat cabang ya. Yang pertama ada martabak terang bulan, kemudian yang kedua gado-gado Mbak Ana Madura. Tapi kalau saya lihat ini logatnya sudah bercampur dengan logat Bima. Ya Mbak ya, betul ya. Asli Madura atau asli Bima? Madura ya. Setahu saya, kami waktu kecil-kecil dulu memang yang memadati atau kebanyakan warga Kota Bima yang ada di lingkungan Paruga itu dulu, Kelurahan Paruga dulunya itu gabung dengan Bina Baru, Dara, Kampung Bara, sekitar situ merupakan Kelurahan Paruga. Sekarang sudah pisah. Berarti tinggalnya sekitar Sarata Bu atau Kampung Bara Bu? Kampung Sumbawa. Ya betul juga ya prediksi saya, Kampung Sumbawa ternyata, karena memang itu basisnya orang Madura, termasuk dulu di Kampung Bara itu banyak sekali masyarakat pendatang, salah satunya masyarakat Madura yang mencari rezeki di Bima. Tapi bukan lagi mencari rezeki kalau menurut saya, bahkan orang di luar Kota Bima sudah hidupnya di sini makmur, aman, sentosa, dengan hanya berjualan seperti ini kemudian membuka cabang-cabang yang lain. Oke, kita cek lagi bagaimana prosesnya. Di sini tersedia ada lontong. Lontong ini terbuat dari sate kambing. Kemudian ada toge. Toge ya dalamnya. Toge. Oke ya. Untuk ibu dan Mbak dan asisten ini sudah di tes swab ya. Kita bisa lihat tangannya sangat cekatan, sudah terampil. Memang bisa kita pastikan ibu ini sudah berpengalaman untuk meracik, membuat. Nah, lihat sendiri pesanan 2 termasuk saya pesan 2. Mau saya pesan 10 tapi tidak cukup uang. Ya. Oke sobat, lontong dimasukin. Nah itu dimasukin. Oke bro. Mantap. Bisa dibandingkan lah untuk pelayanan, kebersihan dan lain-lain seperti yang ada di video makanan yang disajikan oleh
di India itu aduh luar biasa, tapi ini sangat bersih sekali, jernih. Pelayanannya rapi, ramah, senyumnya. Oke sobat, ini siapa lagi yang bawa mobil saya nih? Dipisahin sambalnya. Kalau saya perkirakan omsetnya nih per hari ini sekitar 2 juta Bu ya, satu hari. Lebih ya? Lebih. Ya, untuk pelanggan yang satu ini. 2 juta minimal 2 juta untuk omset. Makasih Mas. Omset per hari minimal 2 juta. 2 juta itu pas corona yang dulu itu, yang pas puncaknya. Kalau sekarang palingan 10 juta mungkin ya. Dengan adanya video ini kami bertujuan dikandung maksud kita tidak perlu malu untuk mencari nafkah, bekerja, apapun itu. Yang penting halal ya. Bekerjalah untuk menafkahi anak istri di rumah. Seperti halnya mbak-mbak yang cantik ini, mereka sangat lihai mencampur gado-gadonya, dan memang enak. Ini ya, ada lagi pelanggan. Biasanya jam berapa habis ini Mbak? Jam 10 habis. Besok-besok lah saya wawancara lagi. Terima kasih banyak. Oke, see you.